Bu Katarina, apa saya jemput ikannya? Nggak usah Diana, nggak Oh apa-apa ya nanti udah. saya. Oke oke oke. Oke, Oke, mungkin bisa dimulai Ibu Agnes, silakan. Mungkin malam ini. Baik, selamat malam Romo Bobi, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Malam ini kita bersama-sama akan mengadakan bedah buku baru, yaitu Mereka yang Berharga di Mataku. Dan salah satu pengarangnya, Pastor Bobi, sudah ada bersama-sama dengan kita. Namun sebelum kita memulai acara bedah buku, seperti biasa kita akan mengadakan ibadat bersama. Akan kita mulai dengan lagu pembukaan Santo Yusuf Pelindung Kami. Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anak-Mu untuk mengikuti teladan-Mu. Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami
Baik, marilah kita mulai doa kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala ketekunan, pengharapan, dan penghiburan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Apakah kita merasa dunia kita semakin dingin dan kurang berempati? Dalam era teknologi dan konsumerisme yang merajalela, kita sering mengabaikan mereka yang membutuhkan perhatian kita. Buku Mereka Berharga di Mataku mengajak kita untuk mengevaluasi kembali cara kita memperlakukan sesama dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang sering terabaikan. Meneliti ajaran Yesus dan pandangan Paus Fransiskus, buku ini menggali pembelaan Yesus terhadap mereka yang terpinggirkan dan kritik Paus Fransiskus terhadap dehumanisasi yang disebabkan oleh teknologi dan konsumerisme. Paus Fransiskus menantang kita untuk memikirkan kembali sistem ekonomi yang mementingkan keuntungan di atas martabat manusia dan menyerukan tindakan nyata untuk melindungi lingkungan serta mereka yang kurang beruntung. Buku ini bukan sekedar bacaan, ini adalah ajakan untuk berubah. Dengan memahami ajaran Yesus dan Paus Fransiskus, kita akan diajak untuk menciptakan dunia yang lebih penuh kasih, di mana setiap individu dihargai. Bersiaplah untuk menggugah kesadaran kita dan menjadi agen perubahan dalam dunia yang kerap kali terlelap dalam ketidakpedulian. Malam ini kita akan membedah buku Mereka Berharga di Mataku bersama salah seorang penulisnya, Pastor Bobby Stephen Timmerman, MSF. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sekaligus mendaraskan lagu Veni Sancte Spiritus. Zoom Romo Bobby loh. Apa Mbak? Bentar ya. Kita lewat dulu aja, Bu. Saya cari dulu. Baik, mari sebelum kita melanjutkan acara, kita mendoakan doa Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Silakan Ibu Stefani. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepada Engkau Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepada Engkau Maria menaruh kepercayaannya. Bersama dengan Engkau Yesus menjadi manusia.
Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah diri engkau sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Ya, soal tadi orangnya kan tulisnya bentar hari. Sudah masuk di Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah. Sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Baik, marilah kita bersama-sama hening sejenak untuk menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita dan mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa doa pembukaan. Marilah berdoa.
Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf sebagai suami perawan Maria dan patron pelindung para pekerja. Dengan penuh kasih dan bertanggung jawab, ia telah mendampingi Maria. Ia mendidik dan mengajarkan keterampilan kerja kepada Yesus. Selain dalam hal iman, belas kasihan, dan keutamaan hidup, ia juga memberikan teladan kepada kami dalam hal kerja. Semoga devosi kepada Santo Yusuf yang rutin kami lakukan ini, kami dapat semakin mengenal dan mencintai keutamaan dan teladan Santo Yusuf dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa litani Santo Yusuf. Silahkan Ibu Katarina. Litani Santo Yusuf. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyhur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Sang Penebus, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Hamba Kristus, doakanlah kami. Pelayan keselamatan, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat,
doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penyokong dalam kesulitan, doakanlah kami. Penghibur orang melang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Pelindung orang buangan, doakanlah kami. Pelindung mereka yang menderita, doakanlah kami. Pelindung kaum miskin, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Pelindung gereja kudus, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda putra-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati, selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Katarina. Mari sekarang kita melanjutkan kepada acara inti kita malam ini, yakni bedah buku baru Mereka Berharga di Mataku. Kami persilahkan Pak Andi untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih, Agnes. Selamat malam, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Malam hari ini kita berkumpul kembali, ya, seperti biasa setiap minggu
kita semua hadir dalam kegiatan dari komunitas pihak Katolik Santa Helena yang digelar online. Dan malam hari ini istimewa ya, karena sebentar lagi Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Dan gaungnya ya sudah mulai semarak ya. Para peserta yang mau hadir di GBK juga sudah bersemangat ya. Bukan gelang-gelang ya. Bisa masuk nanti di kegiatan Misa Akbar bersama Paus Fransiskus. Nah, terkait dengan kehadiran visitasi Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, ya, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo kan juga beberapa kali sering mengingatkan ya pada kita. Jadi ada baiknya kita juga mau meneladani ajaran kita minta tolong di mute. Oke. Ya, saya ulang sekali lagi. Di Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo sekali mengingatkan terkait dengan visitasi apostolik. Jadi kita jangan hanya terfokus dalam kegiatan menyambutnya, tetapi ada baiknya kita bisa ya belajar meneladan apa pemikiran, pandangan ya, dari Bapak Paus Fransiskus, sehingga kita pun bisa meneladaninya. Nah, malam hari ini kita akan membedah buku baru terkait dengan Paus Fransiskus. Ya, Paus Fransiskus yang mungkin baru pertama ya kita mendengar. Artinya ini masih baru. Kita juga baru tahu kalau Pastor Bobi menulis buku ini. Ya, saat pertemuan kemarin waktu saya ke Jogja, sehingga sebentar kemudian saya malah dihadiahi buku ini. Maka itu dari situ kita punya ide bersama bagaimana kita mau gelar bedah bukunya. Ya, Pastor Bobi setuju juga, sediakan waktu untuk kita. Dan malam hari ini Pastor Bobi sudah hadir juga, dia mau bedah buku baru, ya, yang tidak ditulis sendiri ternyata ada beberapa pastor yang tulis juga. Tapi ya malam hari ini Pastor Bobi Octavianus Timmerman MSF, orang penulis buku dan dosen Universitas Sanada Dharma Yogyakarta, mau bedah buku. Baik, jadi biar seru ya, kita langsung minta Pastor Bobi kenalkan sekaligus juga memaparkan buku apa sebetulnya, pelajaran apa atau pemikiran apa yang mau disampaikan untuk kita semua. Tadi di pengantar sudah dibacakan ya oleh Pak Nes, menarik, tapi kali ini akan lebih menarik karena Pastor Bobi akan persilakan Pastor Bobi bisa memulai bedah buku baru Mereka Berharga di Papa. Mari. Baik, Pak Andi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, senang sekali saya dipercaya untuk berbicara, berbagi mengenai buku yang kami tulis ini. Apakah wajah saya tampil di sana? Ya. Oke. Ya, baik. Saudara-saudara yang terkasih, buku ini kami tulis itu sebagai wujud sebenarnya sedikit keprihatinan kami, para romo, dosen, dan seorang frater, ya. Karena apa? Paus Fransiskus itu malah disambut dengan baik juga di kalangan
teman-teman kita Muslim. Terbukti sebuah kampus Islam itu menyelenggarakan sebuah seminar tentang Paus Fransiskus, ya. Pembicaranya semua dari teman-teman Islam sendiri. Lalu teman saya Romo Joko Lelono itu diundang sebagai moderator, ya. Jadi dia itu agak malu juga ya. Kenapa? Seharusnya kan yang menjadi pembicara itu kan kami-kami, ya, atau kita. Tetapi kenapa malah teman-teman Muslim kita yang inisiatif untuk menjadi pembicara, membicarakan tentang Paus Fransiskus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah kenapa kami itu kemudian menulis buku tentang Paus Fransiskus ini. Sepengetahuan kami, ini buku serius yang pertama ya, yang sungguh ditulis demi menyambut beliau. Setelah buku ini ada juga 2 buku lain oleh teman-teman kami juga, yang juga bicara misalnya tentang surat dari orang-orang untuk Paus Fransiskus. Ya, tetapi kalau buku itu lebih sebuah kumpulan surat ya dari orang-orang yang menulis untuk Paus Fransiskus. Sementara buku kami ini, Mereka Berharga di Mataku, ini adalah sebuah buku yang tidak main-main dibuatnya. Kenapa? Kenapa begitu? Ya, bukan soal sombong atau bukan, tidak. Tetapi yang menulis memang adalah pribadi-pribadi yang cukup kompeten di bidangnya. Ya, jadi bersama dengan saya itu ada Romo Martinus Joko Lelono yang tulisannya sering muncul di majalah Hidup. Kalau Anda berlangganan majalah Hidup, itu Romo Joko Lelono sering muncul. Dia adalah pastor paroki di paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU, Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya, dia juga Ketua Komisi Hubungan Antaragama Kepercayaan di Kepikepan Yogyakarta. Dia aktif mengajar lintas agama juga. Ya, Romo Joko Lelono, Imam Muda Semarang. Ya, kemudian ada Romo Bernardus Dirga, SY. Dia lulusan Roma seperti saya. Dia juga seorang penulis dan juga telah menerbitkan sebuah buku di Italia. Ya. Kemudian Romo Niko Kristianto SY, juga lulusan Italia dan pernah menjadi pendamping para pengungsi di Jesuit Refugee Service di Italia, Malta, dan Ethiopia. Dia juga pernah bekerja bersama para suster Ibu Teresa di kota Roma sampai tahun 2016. Kemudian penulis terakhir itu Frater Klaus SY. Dia mahasiswa S2 kami. Ya. Nah, Frater Klaus ini sebelum menjadi frater, dia adalah seorang ahli hubungan luar negeri. Ya, yang sudah menulis juga cukup banyak karya yang menarik. Misalnya tentang hubungan antara Indonesia dengan Cina. Ya. Jadi buku ini ditulis sungguh ya dengan keahlian dari para penulisnya, dan sungguh kami ingin menyampaikan kepada pembaca 2 hal penting. Yaitu apa? Memandang sesama menurut Yesus, itu poin penting pertama. Yang poin penting kedua adalah apa? Memandang sesama menurut Paus Fransiskus. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, buku ini bukan hanya bicara soal Paus, tetapi pertama-tama kami mau menyampaikan tentang pengajaran Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Tuhan Yesus itu pada zamannya membuat sebuah revolusi yang luar biasa yang bernama revolusi cinta kasih. Ya. Pada zaman Yesus, orang yang sakit, misalnya sakit kusta, itu dianggap sebagai orang yang terkutuk, sebagai orang yang dihukum oleh Tuhan, sebagai orang pendosa yang harus dikucilkan, dijauhi, dan sebagainya.
Nah, Yesus membuat revolusi cinta di sana. Ya, para wanita itu juga diperlakukan sebagai golongan kedua. Kita bisa melihat jejak-jejaknya dalam Alkitab kita. Coba ingat nggak? Dalam kisah Yesus menggandakan roti, itu kan hanya dikatakan untuk berapa? 5.000 apa? Wanita. Pria. Wanita? Bukan. Pria. Ya, betul ya. Terima kasih ya, Pak Yohanes Agung ya. Jadi yang disebutkan itu hanya 5.000 pria. Ya. Dan Rabi Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu hanya punya murid laki-laki. Tetapi menariknya apa? Yesus itu punya juga cukup banyak pengikut perempuan, antara lain Maria Magdalena, lalu Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, dan Maria-Maria yang lain. Ya, jadi Yesus juga membuat sebuah revolusi cinta. Itu, ya, itulah yang pertama-tama dibahas di buku ini di bagian yang pertama. Ya, jadi bagian pertama itu bicara pertama-tama adalah tentang logika alternatif dalam ajaran dan tindakan Tuhan Yesus. Nah, saya menulis di bagian pertama itu memuliakan martabat wanita. Di sana saya menjelaskan sosok wanita dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, sosok mereka yang tertindas dan sebagainya. Ya. Nah, nanti di bagian yang kedua kami membahas logika alternatif Paus Fransiskus. Kenapa? Karena Paus Fransiskus itu tidak menciptakan sebuah ajaran baru kan. Beliau kan mencoba menerjemahkan pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Itu ya. Jadi kenapa subjudul kami itu adalah memandang sesama menurut Yesus dan Paus Fransiskus? Karena memang yang dilakukan Paus itu sebenarnya adalah apa? Melaksanakan ajaran Yesus di zaman kita sekarang. Ya, zaman yang ditandai oleh penindasan, peperangan, kebencian atas nama agama. Ya, di bagian pertama bab 6, Romo Joko Lelono menulis sebuah tulisan, judulnya sangat menarik. Berjalan bersama umat Islam itu mungkin. Nah, kenapa begitu judulnya? Karena setelah peristiwa terorisme di World Trade Center ya, pengeboman dengan menabrakkan pesawat terbang itu ya, yang sangat mengerikan itu ya, tahun 2011 ya kan itu terjadi di Amerika, di Eropa, di banyak belahan dunia itu pelan-pelan muncul kebencian terhadap orang Islam ya. Anak-anak Islam yang sekolah di Eropa itu sering dibully ya. Kamu anak teroris gitu ya. Kamu pakai jilbab, pakai burka, kamu jahat gitu ya. Nah, bahkan kita tahu negara Perancis itu melarang simbol-simbol agama, termasuk pemakaian jilbab di ruang publik. Ya. Nah, ini adalah sebuah apa? Sebuah ketakutan terhadap saudara-saudari kita Islam. Padahal kan terorisme itu ada di semua agama, ya. Coba Anda nanti setelah ikut acara ini, ya, carilah di Wikipedia Christian terrorism. Anda akan terkejut, loh, ada toh teroris Kristiani. Ya, silakan nanti dibaca. Ya, Buddhism terorisme ada juga. Ya, jadi terorisme itu sebenarnya tidak terkumpul di satu agama tertentu, tidak. Ya, semua agama bisa jatuh ke dalam tindak terorisme ketika agama itu disalahartikan oleh oknum-oknum pemeluknya. Ya. Nah, maka Paus Fransiskus ini kan paus yang sangat menekankan persaudaraan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya tanya nih. Orang Indonesia lebih tahu Santo Fransiskus yang mana ini? Ayo,
Anda taunya Santo Fransiskus yang mana? Kan ada beberapa Fransiskus dalam gereja. Fransiskus Asisi. Isi, oke, baik. Masih ada lagi Fransiskus yang lain, siapa? Terima kasih Ibu Wara ya. Fransiskus Saverius. Saverius ya, yang pernah ke Indonesia kan. Dia seorang Yesuit juga, seperti Paus Fransiskus kan. Ya. Ya. Bahkan ada di Maluku itu ada kepiting Fransiskus. Ya. Yang ada salibnya gitu ya di cangkangnya itu. Silakan nanti mencari di internet kepiting Fransiskus gitu ya. Nah, saudara-saudara terkasih, ya. Aku mau jawab Paus Fransiskus Asisi. Ya, sekarang ya betul. Jadi begini, Paus Fransiskus itu memilih nama bukan Fransiskus Saverius yang adalah temannya sesama Yesuit ya. Tapi malah memilih Fransiskus dari Asisi. Ya, ini sudah aneh ya. Yang kedua, kan Paus Fransiskus kan meneruskan Paus Benediktus ke-16 kan. Nah, logikanya biasanya Paus itu melanjutkan nama Paus sebelumnya. Yaitu apa? Misalnya Paus Benediktus ke-17 setelah 16-17 kan. Tapi pertanyaan kita adalah kenapa ya Paus ini malah memilih nama Fransiskus yang belum pernah ada. Nah, ternyata saudara-saudari, kenapa Paus kita memilih nama Fransiskus dan Fransiskusnya adalah Asisi? Karena Paus kita itu ingin menekankan dua hal. Yang pertama, Paus kita itu ingin hidup sederhana seperti Santo Fransiskus dari Asisi. Seorang anak pedagang kaya di Asisi yang melepaskan hartanya untuk merawat, untuk menjadi gembala bagi orang-orang sederhana. Ya, maka Paus Fransiskus itu sampai sekarang, mungkin bagi yang belum banyak mengenal beliau ya, beliau itu tidak tinggal di istana kepausan. Ya, di Italia itu ada istana kepausan, di Vatikan ada, di Castel Gandolfo yang ada danaunya yang indah sekali, itu juga ada. Tapi Paus Fransiskus tidak mau tinggal di sana. Tinggalnya lalu di mana? Di apartemen Santa Marta. Apartemen itu untuk siapa? Untuk para tamu Vatikan. Ya, jadi kamar-kamarnya kamar-kamar sederhana seperti untuk para tamu pada umumnya. Padahal beliau paus loh. Beliau pemimpin 1,3 miliar umat Katolik sedunia loh. Ya, itu. Lalu Paus Fransiskus ketika terpilih, coba nanti lihat, coba tonton video Election of Pope Francis ya, ketika Paus Fransiskus itu dilantik, terpilih. Beliau tampil dengan baju putih kan, ya, bukan baju dengan warna merah. Padahal biasanya paus yang terpilih itu mengenakan baju merah, ya, sebagai simbol keagungan, jabatan dan sebagainya. Dan juga pakai sepatu merah, ya, ada sepatu merah untuk paus. Pernah dipakai antara lain oleh Paus Benediktus ke-16, ya. Tapi Paus Fransiskus tidak mau menggunakan simbol-simbol kuasa itu. Ya, karena beliau ingin menjadi Fransiskus yang baru, yang sederhana, ya, yang mengumat. Nah, saya punya beberapa cerita menarik, ya, perjumpaan saya dengan Paus. Saya 2 kali ketemu Paus. Yang pertama itu kami sempat ngobrol singkat ya. Itu saya bertanya kepada beliau, Paus, kapan ke Indonesia gitu ya? Nah, beliau menjawab, ya, bercanda ya. Ya, saya mau ke Indonesia, tapi negaramu terlalu jauh, dia bilang seperti itu, sambil tertawa, ya. Nah, padahal saya tahu beliau sudah pernah ke Filipina yang juga jauh, ya kan. Nah, jadi sebenarnya Paus Fransiskus itu seorang pribadi yang suka bercanda dengan siapa saja, ya. Saya datang waktu itu dengan rombongan paroki MSF di Roma. Jadi
kami ikut misa paginya Paus Fransiskus. Di mana? Bukan di Basilika Santo Petrus, enggak. Tapi di apartemen Santa Marta. Jadi Paus itu misa paginya, misa setiap hari, itu di kapel apartemen yang kecil. Dan menerima perwakilan dari umat, aneka kelompok yang ada di Italia dan khususnya di kota Roma. Ya. Sebagai informasi, di kota Roma itu ada 300 paroki, saudara-saudari. Jadi dalam setahun gitu ya, ya bisa dibayangkan sangat sulit untuk bisa misa bersama Paus karena parokinya saja di Roma ada 300. Ya kan? Antriannya panjang sekali untuk bisa masuk ke situ. Puji Tuhan saya waktu itu beruntung ya bisa diikut sertakan dalam rombongan paroki itu ya. Nah, kemudian Paus Fransiskus itu orangnya suka belusuan. Ya, orangnya suka kunjungan ke tempat pengungsian ya. Dia suka mengundang para gelandangan itu makan bersama dia di Santa Marta gitu ya. Nah, jadi Paus Fransiskus itu sosok yang sangat merakyat ya, dicintai oleh banyak sekali orang. Itu. Kemudian alasan kedua kenapa Paus ini memilih nama Fransiskus. Nah, kita ingat Santo Fransiskus dari Assisi itu tokoh abad ke-12, abad ke-13. Ya. Dan salah satu kehebatan Santo Fransiskus Assisi adalah apa? Beliau pernah berkunjung ke Mesir untuk bertemu dengan Sultan Islam di Mesir. Di tengah perang salib. Bayangkan, perang salib itu kan sangat ngeri antara tentara Kristen dengan tentara Islam. Nah, di tengah-tengah perang itu, Santo Fransiskus dari Assisi itu mau datang ke Mesir menjumpai Sultan Mesir. Sultan Al-Malik namanya. Jadi, Fransiskus Assisi itu tokoh dialog antara dunia Kristen dengan dunia Islam. Dan Paus Fransiskus itu beberapa tahun lalu menandatangani di Abu Dhabi sebuah kesepakatan ya, persaudaraan universal untuk semua bangsa, semua agama dengan Imam Agung Al-Azhar Mesir. Ya, ini kan sebuah apa ya? Perulangan sejarah gitu ya, yang luar biasa. Dan kenapa Paus Fransiskus memilih pertama kali datang ke Indonesia dalam rangkaian tur 4 negara kan? Nah, coba saudara-saudari tahu nggak Paus Fransiskus mau kemana aja setelah ke Indonesia? Ayo, ada yang tahu? Ke negara mana saja setelah ke Indonesia? Ya, Timor Leste betul. Lalu Papua Nugini betul. Lalu Singapura ya. Wah, ini yang menjawab banyak ya. Berarti yang mengikuti ini aktif ya, luar biasa. Ada 28 akun ya. Oke. Kenapa Indonesia yang pertama itu kan? Kenapa bukan Singapura? Maaf, yang lebih kaya daripada kita ya. Yang lebih modern, lebih canggih gitu ya. Ya, kenapa bukan Papua Nugini? Kenapa bukan Timor Leste yang populasi Katoliknya persenannya lebih tinggi daripada Indonesia? Ya kan? Muslim terbesar. Nah, justru itu, saudara-saudari. Ya, justru karena Indonesia itu negara dengan 250-an juta umat Islam. Ya. Dan tahu nggak saudara-saudari, di Vatikan itu salah satu Romo Indonesia itu menjabat sebagai pejabat dialog antar agama, yaitu Romo Markus Solo Kewuta, SVD. Ya, mungkin ada yang pernah mendengar namanya atau pernah diundang, saya nggak tahu ya di KPK. Pernah diundang belum? Belum ya? Pastor. Ya, Pastor. Nanti kita coba. Ya. Bisa saja beliau diundang, tentu harus menyesuaikan jam beliau ya. Beliau orangnya welcome kok ya. Pastor Markus Solo SVD ya, dari NTT beliau ya kalau nggak salah, tapi saya lupa dari mana. Nah, jadi orang Indonesia itu punya kedudukan di Vatikan
ya sebagai tokoh penting dalam diplomasi antar agama Vatikan. Ya, jadi di Vatikan itu juga atau di Roma, ya itu Paus itu sudah berjumpa dengan ratusan orang Indonesia karena banyak yang kuliah di sana, banyak yang bekerja di sana, ya. Di kota Napoli, Napoli itu agak jauh dari Roma sih, ya sekitar 3 jam perjalanan naik bis ya. Itu ada beberapa biara suster, semuanya orang Indonesia. Ya, bayangkan ada 200 suster di Italia, semuanya orang Indonesia. Ya, jadi orang Indonesia itu ada di surga dan di Roma gitu ya, di Italia. Untuk menghibur kita semua ya. Iya. Saya hanya mau mengatakan apa? Jangan main-main loh dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu pinter-pinter loh. Kita semua itu pinter loh. Coba yang ada di sini. Bisa berapa bahasa? Ayo. Ayo ngaku berapa bahasa yang bisa Anda ucapkan. Ayo. Ketik di kolom 40 komentar. bahasa. Boleh sombong. 40 bahasa. Ya. Salah. Pak Andi bisa berapa bahasa? Pak Andi, ayo jujur ngaku. Inggris jelas, Indonesia. Bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jawa, Indonesia. Inggris. Terus sedikit Mandarin bisa? Nggak bisa. Nah, ya kan? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Terus yang jelas kita semua bisa bahasa cinta kan semuanya? Oh iya, bahasa kasih. Coba saya lihat dulu chatnya ya. Chatnya bilang apa ini? Tuh, jadi rame tuh. Hah? Oh, belum. Oke, ya, oke. Ya, jadi orang Indonesia itu lahir ceprot gitu ya. Itu sudah minimal udah tahu 2 atau 3 bahasa ya. Ya. Jadi orang Indonesia tuh pinter-pinter loh, saudara-saudari ya. Jangan main-main ya dengan orang Indonesia ya. Hanya kurang kesempatan aja, tapi pinternya tuh luar biasa. Ya, kita itu gampang belajar bahasa. Ya, beda dengan maaf orang Amerika Serikat. Saya pernah ketemu frater dari Amerika, dia bilang ke saya, "Bobby, saya itu seumur hidup saya hanya tahu 1 bahasa, yaitu bahasa Inggris. Maka ketika saya harus belajar bahasa Italia, saya setengah mati karena saya hanya tahu 1 bahasa." Ya. Nah ini saudara-saudara semua ya, kita harus bangga loh jadi orang Indonesia ya. Dipilih Paus loh sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam ya, kemarin saya membaca sebuah berita di situs bahasa Inggris mengatakan Paus Fransiskus di usianya yang sudah 80-an ke atas akan mengadakan perjalanan terlama dan terjauh ya dalam karir kepausannya. Nah, ini kita harus bangga ya kan bahwa kita menjadi bagian dari sejarah ini ya. 4 negara sekaligus loh diborong loh ya. Berapa ribu kilometer itu ditempuh oleh Paus ya. Biasanya beliau hanya transatlantik dari Roma ke Argentina misalnya ya. Itu ya jauh juga, tetapi kan hanya 1-2 negara ya. Ini 4 negara loh. Berapa hari ya, luar biasa. Padahal beliau itu maaf kakinya sudah nggak sehat, ya paru-parunya hanya 1, ya sudah usia seperti itu, memutuskan untuk hadir. Ya maka kita terhormat sekali, terberkati sekali, ya bahwa tanah air kita mungkin sebagian dari kita bahkan nanti hadir. Ya, adakah yang akan hadir? Sudah dapat gelang? Waduh, mantap ya. Mungkin ada yang lain ya. Ya, saya juga mendapat tawaran, tapi saya mengatakan pada diri saya, saya udah ketemu Paus di Italia, biarlah yang lain aja. Kan sayang gitu ya kesempatan itu, biar yang lain. Dari kampus kami, 5 orang yang berangkat itu tidak ada satupun romo dosennya, nggak ada. 5-5-nya itu karyawan-karyawati. Ya, ya, karena romo-romonya juga mengalah gitu ya. Sudahlah. Padahal romonya ada 20 loh. Dosen kami ada 20 di kampus itu. Ya, semuanya udahlah untuk yang lain aja ya, yang belum ya, biar umat gitu ya. Nah, kecuali yang romo-romo Yesuit, mereka akan dapat kesempatan khusus ya untuk audiensi, ya, itu. Jadi
teman-teman yang terkasih, dalam buku ini ya, itu bukan hanya dalam rangka kunjungan paus, bukan. Ini buku yang mengenalkan kepada kita pemikiran Paus Fransiskus secara ilmiah ya, karena ini bukan sebuah surat untuk paus, tanpa saya mengecilkan artinya ya dari para penulis surat ya. Tapi ini adalah sebuah usaha untuk ya sungguh-sungguh apa ya mendalami pemikiran Yesus ya, tindakan Yesus sekaligus Paus Fransiskus. Ini sebuah buku yang langka ya, buku yang semoga menjadi bagian dari sejarah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Karena ya belum tentu loh dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan seorang paus akan ke sini. Belum tentu. Bahkan dalam 25 tahun ke depan belum tentu juga. Ya, terakhir kan Paus Yohanes Paulus kedua ya mengunjungi Indonesia itu ketika saya masih SD seingat saya ya. Tahun Nah, 89. tahun 89 ya. Saya lahir 84 loh. Jadi bayangkan itu tahun 89 5 sampai tahun. sekarang ya, itu baru dikunjungi lagi ya. Jadi betapa bahagianya kita ya. Juga bagi kita yang hanya bisa nonton live streaming atau di YouTube ya nggak masalah ya. Itu bahagia banget ya Paus itu berkenan hadir ya. Nanti kita menantikan apa pesan-pesannya. Saya beri apa bocoran ya. Paus itu kadang-kadang spontan bicaranya. Ya, artinya di tengah-tengah itu tiba-tiba dia bisa mengatakan sesuatu yang tidak ada di teks gitu loh. Ya, itu ya. Jadi itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu karena itu yang natural dari beliau. Ya, kalau pidato-pidato itu kan kadang-kadang sudah disusun terlalu rapi ya, menjadi sangat apa ya, kaku gitu ya. Nah, Paus itu tidak suka yang seperti itu. Dia suka kadang-kadang itu ya ngomong gitu ya. Wartawan itu paling suka dengan Paus. Kenapa? Paus itu suka nyeletuk yang aneh-aneh gitu loh, ya. Yang kadang-kadang sekretarisnya juga jadi pusing ya, karena aduh kok Paus kok bilang seperti itu gitu kan. Ya, misalnya ketika beliau mengatakan sangat terkenal, siapakah aku untuk menghakimi mereka yang LGBT gitu ya. Nah, itu kan lalu dipotong secuplek dijadikan berita utama di banyak surat kabar kan. Nah, di sini ada pembahasan tentang Paus dan kaum LGBT. Sebenarnya apa sih maksudnya beliau itu? Yang nulis adalah Frater Klaus Radityo tadi yang seorang ahli hukum internasional. Ya, tulisannya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat apa ya, menyentuh hati. Ya, judulnya adalah saya kasih bocoran ya. Paus Fransiskus eksekutor hukum belas kasih. Nah, itu ya di sana. Nah, jadi ini buku yang saya tidak sekedar karena saya ikut menulis ya, enggak. Seandainya pun saya tidak masuk di proyek ini, tapi buku ini sungguh langka. Ya, beda banget dengan buku-buku yang lain. Ya, karena keseriusan dalam melihat sosok Yesus dan Paus. Itu ya. Dan sekali lagi momennya ini bisa menjadi buku kenangan ya bagi kita semua. Nah, saya membagi-bagi buku ini pada beberapa pihak ya. Sudah saya kirimkan ke Seminari Mertoyudan atau akan ya, dan Seminari Wacana Bakti Jakarta antara lain ya. Lalu akan saya bagikan juga kepada beberapa pribadi yang menurut saya akan sangat baik membaca karya ini ya. Sudah dibedah dengan di penerbit Pohon Cahaya menghadirkan juga dari perwakilan PBNU di Bantul waktu itu ya, dan sebagainya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, ada kesan, ada rasa ingin tahu, penasaran, baik tentang buku ini atau tentang Paus, ya silahkan aja ditanyakan. Baik, terima kasih Mas Bobi untuk paparannya ya. Jadi Pastor tadi sudah menjelaskan detail terkait dengan buku Mereka Berharga Mataku. Ya, saya juga tadi dapat bagian juga ya, Pastor ya. Pastor juga bagikan buat saya. Tapi saya pesan lagi, Pastor nanti, Pastor. Jadi saya mau bagikan juga. Iya, terima kasih. Ya, 3 buat lucky draw. Nanti 2 saya bagikan kepada mereka yang layak menerimanya.
Jadi memang saya baru baca sekilas juga sih, memang agak berat, tetapi tadi Pastor sampaikan ini bukan buku salah-salah ya. Jadi memang agak ilmiah dengan berbagai macam sumber yang menarik ya dalamnya. Jadi, ya, kita mungkin bisa membantu Pastor Bobby juga ya dan teman-teman yang menulis untuk membeli. Ya, bagi Anda mungkin bukunya nggak mahal sih sebenarnya. Hanya mungkin perlu ya mungkin Anda perlu waktu membaca, kemudian pasti ya silakan nanti Anda bisa memesan bukunya. Saya sudah tawarkan juga di grup, ya, karena sejak berjumpa dengan Pastor Ruby yang lalu, saya sudah sampaikan juga, jadi komunitas pria Katolik mau membantu juga untuk memperkenalkan kepada para debusannya Santo Yosef, karena beliau juga kan debusan Santo Yosef juga sama seperti kita, Fransiskus. Jadi ini kesempatan bagus juga kita belajar dari beliau, dan tadi Pastor sampaikan ya, Paus Fransiskus juga belajar dari Yesus juga. Jadi ini tidak hanya teladan dari Paus, tapi juga dari teladan dari Yesus. Ya, menarik ya. Mungkin nanti juga akan saya baca semua, Pastor. Sekarang belum sempat jujur aja. Tetapi yang malam hari ini dibagikan ini sangat menguatkan kita juga ya, sosok Paus Fransiskus. Silakan, kami membuka forum tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar Paus yang mau ditanyakan, silakan. Mau langsung juga boleh, atau mau menulis di chat. Saya boleh bertanya, Pak? Oh ya, Wara. Ya. Ya, Terima silakan kasih. Wara. Ya, Romo Bobi, saya ingin bertanya, kalau Fransiskus Assisi itu kan dekat sekali dengan lingkungan. Ya. Begitu. Ya, bisa merasakan perasaannya. Nah, apakah Paus Fransiskus kita ini juga concern ke lingkungan juga atau bagaimana? Terima kasih. Ya, betul sekali Bu Wara. Terima kasih ya. Jadi dalam buku ini saya menulis 3 artikel ya. Nah, artikel yang kedua itu bicara soal kepedulian Paus pada lingkungan hidup. Ya, beliau kan antara lain itu kan menulis Laudato Si ya. Nah, Laudato Si itu adalah kidung cinta Santo Fransiskus Assisi kepada alam. Ya. Nah, jadi Paus Fransiskus itu sangat cinta lingkungan juga. Dia sangat peduli, ya. Dia mengatakan seperti ini kan, ajaran pokoknya tentang lingkungan ya. Kita sedang hidup di zaman di mana orang itu punya mentalitas membuang. Ya. Tapi orang lupa bahwa kita itu harus merawat, bukan membuang. Gitu ya. Nah, dalam bahasa Italia beliau mengatakan yaitu mentalitas jetare ya. Jetare itu membuang. Nah, padahal kita itu kan ya misalnya tentang sampah ya. Kita setiap hari saudara-saudari itu memproduksi sekitar hampir 2 kilogram sampah ya kalau orang kota ya. Kalau di desa lebih kurang ya. Tapi rata-rata manusia itu memproduksi setiap hari sekitar 1 kilogram sampah. Itu adalah tanggung jawab kita loh ya. Nah, sampahku adalah tanggung jawabku kan. Nah, Paus juga mengajak kita dalam Laudato Si itu, ayo kita peduli pada lingkungan, ya, pada kerusakan alam dan sebagainya. Jadi, dalam buku ini juga dibahas tentang kecintaan Paus pada lingkungan. Kemudian tadi mengomentari Pak Andi ya. Nah, karena kami penulisnya adalah para dosen, memang ini tulisan yang sifatnya tidak sangat umum populer ya. Tapi pemikiran-pemikiran yang cukup mendalam, yang perlu dibaca mungkin pelan-pelan, sabar, ya 2 kali mungkin baru mulai menangkap isinya. Ya, tetapi justru kan pustaka-pustaka yang bermutu semacam itu yang sekarang tidak ada di media massa kita ya. Ya, coba saudara-saudari membaca judul-judul berita online. Itu kan hanya mencari apa?
Klik kan? Yang penting heboh viral gitu ya. Dibaca isinya kosong. Ya kan? Katanya keren banget, dibaca ya isinya gitu doang gitu ya. Isinya hanya copy paste dari artikel lain nggak jelas gitu ya. Nah, padahal kita itu sangat penting untuk membaca serius. Ya. Nah, buku ini adalah buku serius memang. Saya tidak menutup-nutupi. Kepental kelihatannya. Putus ya, Pastor Bobby. Betul? Apakah hanya saya yang putus atau semua putus? Semua. Saya connect, Pak. Kepental kelihatannya, Pak. Pak Yohanes bisa hubungi Pastor Bobby? Ada layar. Saya sih nggak ada jelas saya. Saya nggak punya juga, Pak. Terus gimana hubungannya? Ya, berarti putus semua. Mungkin putus ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis dulu. Gimana? Sinyalnya Pak Romo Bobby putus kali. Ya, ya. Nah, ini sudah join kembali. Oh. Ya, silakan Pastor. Oke, baik. Ya, oke. Ya, jadi saya ulang lagi ya penjelasan saya tadi. Buku ini memang sebuah buku yang serius ya. Tapi justru kami mengharapkan membantu banyak orang untuk melihat ya sungguh-sungguh pemikiran Yesus dan Paus Fransiskus. Ya, beda dengan artikel-artikel media massa yang judulnya viral gitu ya, tapi isinya nggak ada. Ya kan? Atau hanya copy paste dari Wikipedia gitu ya, yang nggak menambah sesuatu yang baru. Saya jamin kalau Anda membaca buku ini, Anda mendapatkan beberapa wawasan yang baru tentang Yesus maupun tentang Paus Fransiskus. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pastor. Ada pertanyaan Pastor di chat dari Ibu Steny ya. Ya. Romo buku MBDM ada oleh 1 Imam Projo, 1 Imam MSF, dan 3 Imam SJ. Apakah karena Romo Bobby kerap menulis di majalah-majalah Imam SJ, di utusan majalah rohani, sehingga pastor menulis bersama dengan pastor-pastor yang beda ordo atau kongregasi? Kan itu maksudnya. Kenapa beda-beda ordo? Karena MSF semua. Nah, mungkin baik, ya, baik sekali. Ya, betul. Ya, jadi begini teman-teman semua ya. Jujur buku ini bukan inisiatif saya, tapi dari Romo Joko Lelono. Ya, nah dia mengatakan, ayo teman-teman dosen-dosen muda ini ya, ayo kita nulis ya. Tapi sebaiknya jangan cuma dari satu kelompok ya, ayo kita nulis bareng-bareng. Maka dia mengajak saya, MSF, mengajak 3 Romo dan Frater SY ya. Kami itu punya grup WA namanya Dolan Tipis-Tipis. Jadi itu grup apa ya? Grup santai gitu ya. Nah, grup nggak serius ya, kita bercanda-bercanda, kita janjian mau kemana, makan-makan gitu ya, santai. Karena kan kalau perusahaan kampus tuh pusing ya. Tapi untuk hal ini kami itu serius loh, ya. Kami menyelesaikan buku ini hanya dalam 2 hari. 2 hari? Ya, seperti kalau saudara-saudari tahu kan, 2 hari, ya. Candi Prambanan itu kan, ya karena Roro Jonggrang itu ya, minta kepada kekasihnya itu ya, ayo dibangunkan 1000 candi gitu ya. Dalam semalam harus dibuat gitu kan. Nah, kami namakan ini proyek buku Roro Jonggrang juga sih. Ya. Jadi kami 2 hari, kami menyewa sebuah rumah, ya, kami tidur di situ, menulis dari pagi sampai malam. Iya, itu. Jadi ini 2 hari kami sediakan waktu khusus loh demi cinta kepada
ya kepada paus sih, ya kepada semuanya aja. Ya, jadi ini proyek yang sungguh-sungguh kami kerjakan, ya 2 hari suntuk ya kami mengerjakan ini dan langsung di hari kedua kami tawarkan ke penerbit Pohon Cahaya. Penerbit itu segera menerima karena memang terbiasa kerjasama dengan Romo Joko. Ya, itu alasan pertamanya kenapa kok penulisnya ada banyak. Tentu alasan kedua adalah apa? Nah, kita kan tidak bersaing ya. Kami itu nggak bersaing loh ya. Jangan dipikir, wah kalau Romo kelompok tertentu itu pengen menonjol gitu ya. Enggak juga sih. Kami itu ya bersaing sportif dalam arti ya saling ya menunjukkan yang terbaik dari dirinya lah gitu ya. Tapi bukan untuk apa ya, untuk mengalahkan yang SY atau yang Projo atau bagaimana. Enggak, ya. Seperti itu. Wah, ini pertanyaan dari Pak Andi ya. Apakah saya mau membuat buku lanjutan Mencintai Santo Yusuf? Jawabannya iya sih. Tapi sabar ya, sabar. Mungkin tidak tahun ini. Kan 2 hari bisa bikin. Sabar, sabar. Sudah ada beberapa pemikiran, terutama tentang mimpi suci dan penampakan Santo Yusuf. Itu saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya, tapi belum sempat ya. Mohon bersabar ya. Ini ujian ya. 2025 ya Pak Sur ya. Iya, semoga lah nanti ya. Kita lihat. Saya tidak berani berjanji karena di komputer saya itu ada 2 calon buku yang lain. Ya, mohon bersabar aja ya. Mohon doanya supaya sehat. Ya, terima kasih Pak Sur. Terus saya mau tanya, Oke, ya Katolik yuk sip, mantap. tidak boleh berpolitik. Iya. Kenyataannya Paus adalah pemimpin sebuah negara. Yang kedua, sangat menarik perhatian dunia bahwa betapa banyak pemimpin dunia selalu bertemu dengan Paus untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan yang seringkali out of the box dan salah satu kadang-kala tidak diminta pendapat, tetapi kalau beliau sudah berbicara, tapi menggema gitu loh, terutama untuk para pemimpin yang mempunyai kuasa mengambil keputusan, misalnya dikatakan perang nuklir, ya, lihatlah jangan ambil keputusan tembak mati katanya, bahwa itu adalah bla 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 begitu. Itu kadang-kala ya, dan bahkan kadang-kala dia keputusan Suaranya kadang hilang. oh begitu ya. Iya, Bu. Ya, jadi yang mengenai pemimpin negara Bu itu Julia, langsung ke intinya saja. iya, jadi mengapa dikatakan Katolik tidak boleh berpolitik, tapi kenyataannya Paus itu adalah pemimpin sebuah negara. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke. Baik ya, boleh saya jawab langsung ya, Bu Julia ya. Oke. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ya, Vatikan itu adalah sebuah negara kepausan, ya, yang berada di dalam kota Roma. Luasnya sangat sempit sekali, ya. Nah, kenapa muncul Vatikan di Eropa? Karena kan semua raja-raja pada zaman dahulu kan mayoritas Katolik. Apa yang akan di kuasa Paus itu seperti apa ya, diberi tempat khusus ya, kan. Putus-putus Romo. Maka di satu sisi seorang pemimpin
agama, pemimpin, putus-putus. Iya putus-putus, jadi nggak kedengeran apa. Bentar ya, oke. Bentar ya. Oke, saya ganti Diulang. ke channel apa namanya? Sinyalnya itu. Ganti channel. Tadi AM, sekarang mau masuk FM kali. Tadi ada Romo Anggras juga. Keluar ya Romo Anggras. Kepental juga kali, Bu. Pastor Iya, Anggres ada tadi. ada tadi Romo Anggras. Oh. Romo siapa lagi? Pasti join kembali ya. Ya, Pastor sudah join Halo, kembali. tes. Ya, Pastor, silakan. Tes, tes. Ya. Masih putus-putus, Romo. Masih putus-putus ya. Waduh, maaf sekali ya. Sebentar. Saya buka pintu dulu supaya siapa tahu apa sedikit baik. Bagus sih suaranya. Oke, saya hadir lagi ya. Ya. Oke. Nah, jadi paus itu ada dua jabatannya. Satu, pemimpin spiritual bagi umat Katolik sedunia. Yang kedua, kepala negara Vatikan. Ya, Vatikan ini sebuah negara yang berawal dari negara kepausan, ya, yang diakui oleh negara-negara yang lain. Nah, larangan berpolitik itu tentu tidak berlaku bagi paus yang adalah seorang kepala negara, ya kan? Karena itu adalah fungsi utamanya justru, ya. Larangan berpolitik itu sebenarnya begini loh. Tidak boleh mencalonkan ya diri sebagai anggota dewan ya atau sebagai calon gubernur, calon bupati dan sebagainya. Dalam arti itu larangan untuk berpolitik praktis bagi para imam. Ya, supaya apa? Gereja tetap netral di mana gereja itu hadir. Nah, sementara kan paus itu memang adalah seorang kepala negara ya yang harus berpolitik. Tetapi pun biasanya paus itu tidak langsung menangani semuanya ya. Sudah ada kardinal yang secara khusus itu menjadi sekretaris negara. Begitu. Ya, jadi paus punya seorang kardinal sekretaris negara. Nah, dan di setiap negara yang punya kerjasama diplomatik, Vatikan juga punya kedutaan besar. Ya, jadi di Jakarta itu tentu ada kedutaan besar Italia sendiri dan kedutaan besar Vatikan atau Tata Suci sendiri. Ya, karena dua negara ini berbeda meskipun wilayahnya itu satu dan sama kurang lebih ya, dalam arti seperti gini loh gambarannya ya. Anda ke Jogja, nah di dalam Jogja itu ada keraton, ya keraton itulah Vatikan, ya Jogjanya itu Italia gitu loh, ibaratnya ya supaya ada gambaran seperti itu. Oke, baik. Ya, Pak Pastor, Ya, dengar suara saya? ya mendengar. Ya, Pastor, kenapa Paus Fransiskus dikenal sebagai Santo Yosef? Pastor pernah dengar nggak? Pastor?
sebagai devosan Santo Yosef ya. Paus Santo Yosef. Maksudnya di compare dengan banyak paus itu yang paling Santo Yosef adalah Paus Fransiskus. Apakah Begitu ya? benar? Ya. Ya, saya membaca sebuah artikel di Oh nggak tahu, iya. mungkin pastor berpikirnya seperti apa gitu melihat Paus Fransiskus, karena kan banyak kejadian kehidupan dia itu kan sesuaikan dengan Ya. momen-momen Santo Yosef. Kalau saya baca juga. Ya, betul, betul. Ya. Ya. Memang benar, terutama sih dari penetapan tahun Santo Yusuf itu ya, yang mengejutkan banyak orang juga. Ya, itu. Kemudian, apakah suara saya jelas atau putus-putus? Ya, jelas. Jelas ya? Oke, baik. Saya lanjutkan penjelasan saya. Jadi begini, kita ingat Paus Fransiskus itu kan bukan asli Italia loh. Ya, dia adalah anak Putus-putus. dari Italia yang berangkat ke Argentina. Iya, oke. Iya. Sebentar. Itu di off time aja, Bang. Bagi off cam Romo yang Ya, oke. Di off cam aja, Pak. Off cam, oke, Ya. ya, udah off cam, siap-siap. Ya. Ya, silakan. Oke, jadi Paus Fransiskus itu kan anak imigran ya. Nah, tapi dia menjadi paus nanti di Italia, di negara asal leluhurnya. Nah, itu kan seperti Santo Yusuf yang pernah migrasi juga. Ya. Nah, itu antara lain ya. Kedua, Paus Fransiskus itu juga dari keluarga pekerja keras. Ya. Nah, seperti juga Santo Yusuf kan pekerja keras. Oke, putus. Ya. Nah, itu ya. Kan ya. Putus-putus mau suaranya. Ya, putus-putus. Jaringannya bagus. Oke, mohon maaf ya. Ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, saya chat. Halo? Ya, Pastor, silakan. Kita cukupkan aja Pak ya, karena jaringannya nggak mendukung ya. Ya, nggak apa-apa. Gitu ya? Nggak apa-apa, nanti kita bisa chat dan sebagainya kalau masih ada yang mau ditanyakan ya. Pastor, ada pesan-pesan terakhir? Ya, Harapannya? begini. Baik, harapan saya ya, mari saudara-saudari kita sungguh menghayati kunjungan Paus ini. Ya, dengan cara kita masing-masing. Syukur bisa mengikuti secara langsung, tapi juga kita ikutilah berita-beritanya, apa yang dikatakan oleh Paus, ya kan? Kita lihat di YouTube rekaman misanya, pertama ketika beliau homili, apa yang beliau sampaikan, lalu pesan-pesan beliau nanti ketika ketemu banyak orang, ya apa yang dia katakan dalam dialog nanti di Gedung Sumpah Pemuda kan, Gedung Pemuda itu ya. Dan juga di Istiqlal kan akan bicara beliau ya seperti ini. Nah, itu mari kita coba kita simak gitu kan. Lalu kita wartakan juga kepada kenalan-kenalan kita, tahu nggak kemarin tuh Paus bilang seperti ini loh, bagus ya kan. Nah, artinya ayo kita membantu menggemakan pesan-pesan cinta Tuhan Yesus melalui
Oke, Ya, itu saja. baik. Halo? Pastor terakhir mengatakan Ya, menggambarkan pesan cinta. Nah, habis itu apa tuh? Hilang. Boleh diulang kembali. Terima kasih. Menggunakan pesan cinta. oh ya, baik, baik. Jadi diskus ya untuk sekitar kita, ya. Oke, ya nampaknya jaringannya kurang bagus. Baik, kita tutup. Ya, cukup ya, teman-teman Oke, semua. Terima ya. kasih. Heeh. Terima kasih Pastor Bobby Yuk, mari. untuk pemaparannya pada malam hari ini. Jadi yang mengimbau untuk para hadirin yang malam hari ini hadir alumni Sedan, kalau mereka juga belum ikut Sedan, silakan kalau mau memesan bukunya ya. Jadi kita membantu pastor juga bersama pastor-pastor lain yang sudah menulis. Jadi referensi yang bagus. Harganya 60.000 ya. 60.000 saja dan tebalnya sekitar 229 sekitar 1 cm tebalnya dan cukup berbobot ya, banyak sumber-sumber yang sehingga akan membuat kita banyak mengenal teladan dari Paus Fransiskus. Baik ya, saya sudah share juga link kalau mau memesan ya, nanti Pastor Bobby akan ada di grup itu dan nanti akan dilanjutkan dengan pesanannya. Jadi silakan Anda tinggal menulis berapa banyak yang Anda mau pesan dan nanti alamatnya kemudian akan dikirim Pastor Bobby. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pastor Bobby dan kita mau lanjutkan. Kami kembalikan ke Ibu. Ya, terima kasih Romo Bobby ya, pemaparan yang menarik. Kita juga jadi lebih mengenal tentang Bapak Paus Fransiskus dan tentunya juga keprihatinan beliau serta ajaran-ajarannya. Semoga kita juga bisa tahu lebih banyak lagi dengan membaca buku dari Romo dan teman-teman, mereka berharga di mataku. Terima kasih juga Pak Andi yang telah memandu jalannya bedah buku. Mari kita lanjutkan dengan doa keluarga kudus yang akan didoakan oleh Jessica. Silahkan Jessica. Doa keluarga kudus oleh Paus Fransiskus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Di dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penyembuhan dan penyembuhan Yesus. Yesus, Maria, dan Yusuf, tenangkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita dan kegembiraan hati. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, segala kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jaga bumi seperti di dalam surga.
Bila kami bersyukur pada hari ini, karena ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahku Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Amin. Yusuf, dia yang terus memperemuni Maria, ayah Mesias, keturunan Daud, terpujilah engkau di antara dia, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung dari jahat semesta, lindungilah keluarga kami, dan damaikan rahmat ilahi, dan ampunilah kami pada waktu kami mati. Amin. Terpujian nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapa Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa penutup. Marilah berdoa. Ya Bapa, Tes. semoga melalui devosi kepada Santo Yusuf yang kami alami, renungkan dan doakan malam ini membantu kami untuk semakin menimba, meneladan, dan juga bertumbuh dalam keutamaan dan keteladanan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf di dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita akan akhiri dengan berkat penutup. Romo Amin. mohon berkenan memberikan berkat penutup. Silakan Pastor Bobi. Saat menutup, Pastor. Baik. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Dan bersama Kita sekalian dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, Pastor. Sekarang silahkan Jessica untuk kita akan berfoto bersama. Silahkan Jessica untuk mengambil dokumentasi. Pak Ibu, mohon dibuka kameranya supaya Jessica bisa mengambil dokumentasi untuk kita semua pada akhir acara ini. Silahkan. Di saya ada 2 layar, Bu. Ya, Ini banyak yang belum dibuka kameranya. silahkan Bapak Ibu, mohon dibuka kameranya supaya kelihatan wajah-wajahnya. Oh maaf ini sedang mengalami gangguan untuk Ya, videonya. Silahkan Jess, dimulai aja. Ya, 1, 2, tahan. Dan inilah yang kedua. 1, 2, sudah, Bu. Terima kasih Jessica. Selanjutnya ada pengumuman Pak Andi. ya, baik. Ya, atas nama Komunitas Pria Katolik Santa Helena Paroki Curug, ucapkan terima kasih kepada Pastor Bobby yang pada malam hari ini sudah hadir bagikan terkait dengan buku baru ya tentang Paus dan Yesus yang malam hari ini kita sudah simak bersama. Beberapa pengumuman. Yang pertama, ya, telah terbit buku Melangkah Bersama Yusuf, ya edisi 2. Ini adalah buku peruntukan untuk para alumni Sedan khususnya, karena dalamnya ada materi Sedan 30 hari, sehingga Anda bisa kembali merefleksikan, membaca-baca lagi, apa ikut sekolahnya lagi. Tapi kalau Anda belum mengikuti sekolahnya, Anda harus ikut sekolahnya dulu. Setelah lulus baru bisa membeli. Ya, di dalam juga ada doa-doa kepada Santo Yusuf. Dan untuk edisi kedua ini, ya ditampilkan juga bagaimana kita para devosan Santo Yusuf itu terlibat membangun taman doa di hati suci Maria, Yesus Maria Yusuf di dalam penjara. Jadi Anda bisa membaca nanti bagaimana progres pembangunannya, bagaimana para devosan Santo Yusuf saweran ikut membantu, akhirnya terwujud taman doa. Dan ini menjadi salah satu bentuk ya, devosan Santo Yusuf kita ajak juga untuk berbeda rasa. Ya, setelah Anda banyak belajar ya, Sedan, Sepakat, dan mungkin lain-lain Anda sudah banyak belajar, saatnya Anda juga memiliki bila rasa. Passion khususnya untuk kaum tersingkir, terpenjara. Dan ini menarik sekali ya. Kita bisa membantu mereka yang mungkin masuk dalamnya yang mungkin mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Mereka harus masuk di penjara. Bagaimana kita Pria Katolik ini bisa juga memilih terlibat pelayanan di area yang tidak banyak diminati komunitas-komunitas lain. Tidak banyak yang bergerak di bidang pelayanan penjara, jujur. Tadi siang saya juga baru bertemu Bapak Uskup. Ya, beliau sangat mengapresiasi komunitas-komunitas yang mau terlibat pelayanan penjara. Dia berpesan, biarlah komunitas yang sudah fokus dalam pelayanan penjara ini diharapkan bisa terus merawat pelayanan yang fokus ini. Artinya kalau sudah fokus di pelayanan penjara, sudah fokuslah di pelayanan penjara. Tidak usah kemana-mana, akhirnya malah tidak fokus. Jadi Bapak Uskup mengingatkan juga, kalau Anda sudah masuk dalam pelayanan seperti ini, teruslah jalani dan teruslah dirawat dengan beragam kreativitas, inspirasi iman yang membantu mereka para kaum terpenjara. Karena mereka akan bertambah, ya, ada yang masuk, ada yang keluar, dan mereka memerlukan bantuan kita. Melayani kaum terpenjara adalah mulia, ya, dan ini menjadi salah satu juga sejalan dengan misi dan visi dari Keuskupan Jakarta. Pelayanan untuk kaum penjara, mereka yang tersingkir dan
Silakan nanti memesan bagi yang belum memilikinya. Dan tadi siang saya sudah serah terimakan ke Bapak Uskup. Ya, ini kesempatan bagus juga memperkenalkan komunitas kami dan juga sekolah dari Nazaret, ya, sekolah Yusuf, dan juga pelayanan compassion kita, dan beberapa pastor juga di Pria KJ ya, Ikjen, Vikep, termasuk juga sekretaris, ya itu sudah mendapatkan buku ini. Jadi ini sudah kami bagikan juga ke Pria KJ. Dan beberapa pastor, kemudian suster, ya seperti tadi Pastor Bobby juga membagikan ya ke beberapa institusi juga. Kami juga di jejak yang Pastor Bobby lakukan. Jadi biar kegerakan kita ini ya, bisa dikenal di mana-mana dan banyak orang yang kasih terlibat dalam pelayanan kaum. Berikutnya, ya, sekolah dari Nazaret sendiri akan kita mulai 31 sampai 30 November. Ya, saat ini sedang berjalan ada sekolah Yusuf ya. Dan diharapkan ya sidang akan terus berjalan. Ini adalah angkatan 20 terakhir di tahun ini ya. Kita akan mulai tahun depan, kita berharap kita bisa menghadirkan sidang plan di Paroki Suruh. Nah, permintaan dari pastor kami, ya, kegiatan offline bisa dihidupkan kembali, ya, selain juga kegiatan online yang selama ini sudah berjalan. Jadi kami berharap ke depan juga ya, kegiatan online dan offline bisa berjalan. Silakan mengajak teman-teman. Oke, saja Ibu. Kita masuk lagi dulu ya. Terima kasih Pak Andi, terima kasih juga Romo Bobby, Jessica tadi juga yang telah membantu untuk dokumentasi, Ibu Stefani, serta Ibu Katarina yang sudah menyanyikan litani. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Sampai ketemu pada acara berikutnya. Ya. Terima kasih Bu Agnes. Kita akan masuk ke Lucky Draw dulu ya. Ya. Oh ya. Ya, tadi saya sudah janji, saya sudah memesan tambahan kepada Pastor Bobby. Jadi 3 saya akan berikan untuk Lucky Draw ya, dari komunitas pria Katolik. Ya, saya minta tolong Pastor memberikan pertanyaan saja. Oke, Pastor. 3 ya. Ya, 3 Pastor. Pertanyaannya mudah, sulit dan sulit ya. Oke, siap. Kan. Baik, pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan dulu. Ya. Apa subjudul dari buku saya? Subjudulnya, bukan judulnya. Subjudulnya, ayo. Subjudulnya, ayo. Subjudulnya apa? Ayo dibuka lagi. Judul kecilnya apa? Judul kecilnya. Itu ada di background itu ada loh. Yang benar. Nah, itu sudah ada jawaban. Yang benar, Pastor. Betul, ya. Ibu Yunita ya? Terima kasih. Betul, ya. Ibu Yunita, Pastor. Oke. Lalu. Betul. Putus-putus Ya, betul, betul. Ya. Oke, Ya, nggak apa-apa. Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua saya, ini mudah juga sih. Dari negara mana asal Paus Fransiskus? Negara ya. Bu Agnes ya. Argentina jawabannya. Oke, Bu Agnes ya. Ya, betul. Ya. Selamat Ibu. Ketiga. Oke.
pertanyaan yang ketiga ya. Oke. Tadi kalau ingat apa dinamika kita. Tahun berapa kunjungan Paus Yohanes Paulus yang kedua di Indonesia? Wah. Tahun Tahun berapa 89. tadi? Maaf ini nggak bisa Waduh, langsung. dicatat. Siapa ini? 89. Oh, silakan diputuskan panitia. 1989. Ibu Agnes kan sudah menang dari Ibu Agnes. Nggak apa-apa, Pak. Oh, sudah. 1989. Terus, Bawahnya siapa bawahnya? 1989. wah, semangat ya. Ibu Eli Wong. 1989. Eli Wong ya? Ibu Eli Wong ya, benar ya? 89 ya? Oke. Ya sudah, jadi 3 pemenang sudah ya. Dikirim alamatnya. Betul, 89, betul. Oke, selamat. 3 pemenang. Sip, mantap. Terima kasih Pastor Bobby. Mantap. Ya silakan memesan ya yang belum dapat. Bro. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Pak Andi, boleh bertanya kepada ini Pak Romo yang terakhir? Oh iya, silakan kalau masih ada waktu. Romo Bobby, saya ada satu yang ngeganjal nih kalau lihat buku produknya pokoknya dari Katolik ya, kan suka terlihat ada nihil obstat sama imprimatur yang katanya. Iya, Apakah betul. Ya. harus itu dicantumkan gitu? Kalau tidak, kenapa gitu, Romo? Kalau tidak dicantumkan, apa maksudnya dampaknya apa gitu? Oh, bagus Pak Adi ya bertanya ya. Ya. Oke, jadi begini, nihil obstat itu artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi penerbitan itu menurut agama Katolik ya, Gereja Katolik. Imprimatur itu izin untuk dicetak dan disebarluaskan. Ya, nah, jadi begini, setiap buku yang sifatnya tentang iman itu harus mendapat nihil obstat dan imprimatur supaya dipastikan isinya tidak ada yang sesat dan tidak ada yang secara tidak adil menjelek-jelekan ya pihak-pihak tertentu gitu ya. Jadi ini kepastian dari otoritas gereja setempat bahwa karya ini memenuhi syarat untuk dibaca oleh umat Katolik begitu. Ya, kalau tidak mendapat nihil obstat, kita bisa meragukan isi buku itu karena tidak dijamin isinya. Ya, maaf, beberapa buku rohani itu nggak ada nihil obstatnya ya, terutama yang dicetak sendiri itu ya berbahaya. Kalau dicetak di Obor, Canisius, dan macam-macam itu jelas ada. Tapi kalau yang maaf penerbit-penerbit kurang begitu jelas itu harus diselidiki dulu. Ya, kalau yang buku kami jelas sudah ada juga ya, ada keduanya. Seperti itu. Ya, Romo. Jadi Pak Andi, kalau kita lihat di buku kita belum ada ini ya, belum dicantumkan ya buku kita yang diterbitkan. Ya Pak Andi ya. Mana Pak? Pak Andi coba lihat buku yang diterbitkan yang kedua. Tidak ada, saya menemukan nihil obstat sama yang buku yang terjemahan bahasa Indonesianya. Iya. Ya terjemahan bahasa Indonesia kami belum mintakan Pak. Nanti edisi berikutnya kita akan main ke sana. Oh, iya. Maksudnya kita minta ke pastor atau ini karena kemarin pertimbangannya waktu ya. Harus perlu waktu kan pastor ya. Saya menambah sedikit Pak Andi ya. Ya. Saya menambah sedikit. Kalau publikasi itu kelompok terbatas itu tidak harus dimintakan sebenarnya. Oh. Ya, ini kan publikasi umum nih, ya, Canisius, Pohon Cahaya, macam-macam itu kan publikasi umum, ya, termasuk yang bukan Katolik pun kan bisa membeli buku-bukunya, ya kan? Tapi kalau ada keterangan untuk kalangan terbatas itu masih bisa diterima, ya. Sebenarnya tidak wajib, ya, kecuali mau dipublikasi di penerbit major, ya, seperti itu. Termasuk ISBN gitu. Ya, tapi itu teknis banget sih. Kalau untuk komunitas itu tidak wajib ya.
Oke, Asalkan ada pastor pendampingnya kan, kelompok ini kan ada. 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 Nah, aman, enggak apa-apa. Jadi buku MBY ini masuk kategori komunitas ya, Pastor ya? Komunitas, ya, karena Oke. kan tidak dipublikasi di toko-toko buku kan, ya. Tidak, Ya, Pak. Untuk tidak. komunitas. Untuk kalangan sendiri. Iya. Nurani. Ya, ya. Ya kemarin sih sempat kita bicara sama penerbitnya juga sih, Pastor. Ya, Tapi gini Romo Bobby sama Andi ya, saya itu agak sedikitnya mengapa sih kan itu ada sambutan Romo-Romo, ya kan? Di situ kan di buku BY kedua nih. Masa sih tidak ada yang di salah satu Romo-Romo sekian itu yang bisa nil obstat atau imprimatur gitu. Itu mengenai harapan. Oke. Itu. Ya, baik. Saya bantu jawab ya. Ya. Oke, nil obstat itu diberikan oleh seorang ahli di bidangnya, jadi tidak oleh sembarang romo. Ya. 1. 2, imprimatur itu oleh vikep setempat atau uskup setempat, ya, yang melimpahkan kepada seorang romo juga biasanya. Jadi tidak semua romo itu berhak memberikan dua-duanya. Saya tidak punya hak untuk memberikan dua-duanya. Oh, gitu. Saya biasanya nulis. Saya nggak punya hak untuk nggak punya SK. Iya. Oh, jadi nggak semua pastor bisa ya, Pastor? Enggak. Oh. Ditanyakan ke vikepnya, dia tahu. Oh, oke. Betul. Ya, maka itu kami kan sudah sampai level vikep tuh. Sudah aja emang kami belum sampai minta ini sih, Pastor. Matur dan lain sebagainya. Ya. Tapi menurut beliau sih nggak perlu juga. Mereka, maksudnya beliau juga tidak sarankan untuk kenapa nggak dibuat ini sebenarnya. Tidak ada arahan seperti itu sih, Pastor. Iya. Ya, karena komunitas. Betul. Ya, karena di dalam buku kami MBY ada vikep juga kan yang memberikan kata pengantar. Betul. Ya. Jadi ini nggak jadi masalah, Pak Adi. Iya. Kita bergeraknya di dalam. Nggak masalah. Ya, kita kalangan sendiri ya. Ya, kita bukan jual di obor, Kalisius. Ya. Nah, kenapa saya bilang begini itu? Sekarang banyak beredar tuh nggak di subsidi itu hati-hati, ada doa-doa orang Katolik. Nah, di situ dia semua itu mengarahkan jadinya ini apa sesat atau doanya nanti karena tidak ada itu yang obstat sama imprimatur, dia tidak ada yang mendukungnya. Doa itu bukunya dibikin tebal-tebal gitu Romo. Ya. Itu Romo yang harus ditertibkan ya. Oh iya. Betul. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Andi, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Andi. Oke, baik ya. Kita sudahi pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Bobby, Bu Agnes, sama-sama, ya, Bu Katarina, dan semua yang terlibat ya di dalam kegiatan malam hari ini. Ya, jangan lupa memesan bukunya, ya. Dan ya sudah mulai banyak pastor yang memesan, saya lihat tadi. Nanti mohon dibantu pastor. Tuhan. Follow up ya. Iya, siap. Saya tahu siapa yang follow up nanti di grup. Jadi kalau bisa, apakah dari penerbitnya atau bagaimana pastor? Biar semua terlayani. Baik. Ya, silakan masuk grup pesanannya, ada Pastor Bobby di sana, nanti mungkin ada tim penerbitnya yang akan ada kaitan pengiriman. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak semuanya waktunya. Luar biasa ya, 25 orang. Puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Terima Oke, alamat pemenangnya. Ya. Terima kasih. Pak Andi, malam Pak Andi. Ya. Andi, ya. Saya tadi mau menyampaikan udah keburu